Jangan lupa, umat Islam di jagat raya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sholatnya nangis sampai keluar air mata darah, kalau tidak mau mendoakan Habib. Kalau tidak mau mendoakan Habib. Habib kok seperti itu? Nah ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang-orang di Tarim itu Masya Allah para hadirin, ya, kalau ada yang tidak disukai, ya, dia itu pasti mengucapkan sallu. Dan alhamdulillah Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu? Nah ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Pangkatnya, ilmunya ditunjukkan untuk mengoreksi anak cucu Rasulullah. Lupa kalau kakeknya mendoakan siapa yang mencintai keduanya, cintai. Dan siapa yang menyakiti keduanya, aku benci ya Allah, benci mereka. Mau pamer apa? Mau pamer apa coba? Makanya tolong semuanya sadar, jangan ikut-ikutan orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah. Kadang gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, gara-gara harta, gara-gara ilmu, kita lupa ajaran para kiai, lupa ajaran para ulama. Bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentar, cintai, selesai. Jangan komentar, cintai, selesai. Itu tugas umat. Gara-gara macam-macam jadi lupa, gara-gara macam-macam jadi merasa punya sesuatu, kemudian dia berani menghakimi anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dan jangan macam-macam dengan semua yang dicintai Rasulullah. Al-ulama warathatul anbiya. Kalau namanya kiai cinta sama Habib, kalau namanya kiai cinta sama Habib, maka kata Rasul, Salman minna ahlal bait. Salman itu orang Persia, orang biasa. Sama Nabi dibilang itu keluarga saya, itu ahlul bait saya. Kenapa? Karena Salman sangat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kiai cinta keluarga Nabi, sama Nabi langsung dimasukkan, engkau keluargaku. Enak atau? Makanya jangan ngaku-ngaku jadi Habib, kurang kerjaan. Nggak perlu ngaku jadi Habib. Ya, cukup jadi orang yang cinta Habib. Cukup jadi orang yang cinta Habib. Nanti otomatis udah jadi Habib dalam pandangan Nabi Muhammad SAW. Meskipun nasabnya bukan Habib. Meskipun nasabnya bukan Habib. Jelas? Mohon maaf, ilmu yang satu ini sudah tidak banyak yang nyampaikan. Kalau kiai dulu disampaikan digandeng anaknya, Habib Ambungen. Habib Ambungen. Berkah dunia akhirat, cintai Habib. Itu kiai dulu begitu. Kalau anak muda zaman sekarang tontok se Habib sopo, tontok se Habib sopo, nak cocok gak apa-apa, gak cocok tinggal no. Kurang ajar iku Habib iku. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sholatnya nangis sampai keluar air mata darah, kalau tidak mau mendoakan Habib. Kalau tidak mau mendoakan Habib.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina kama shallaita ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Harus mendoakan keluarganya Rasulullah. Kalau tidak mau mendoakan keluarga Rasulullah, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Jimat ketiga, pegangi, cintai, hormati, takzimlah kepada keluargaku ahlul bait. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Di zaman Nabi yang namanya ahlul bait itu jangan jelas tenan. Nabi piyambak, Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Hasan, Husain, kui ahlul bait. Setelah Nabi sedo, ada anak cucu, keturunan Nabi atau dzurriyyah, tahun-tahun 1 abad lah, sopo anak putune Nabi sik genah. Setelah Imam Husain, ada Imam Ali Zainul Abidin, niki buyute Kanjeng Nabi. Setelah Imam Ali Zainul Abidin lahir anaknya Imam Bakir, kui canggai Nabi. Setelah Imam Bakir lahir putranya Imam Ja'far Shadiq, kui mari canggai apa? Warenge Kanjeng Nabi. Terus sampai kira-kira 200 tahunan, 2 abad hijrah lebih sedikit, niku keturunan Nabi sapa isih jelas sampai Imam 12 kalau di Syiah. Nah, mari ngono setelah ratusan tahun rodok ruwet. Sapa keturunan Nabi tenanan? Sapa sing ngaku-ngaku keturunan Nabi tibae duduk niku rodok ruwet. Para rawuh, abad keempat terbit buku catatan anak putune Nabi. Di situ tercatat, nyuwun sewu, Ahmad Al-Muhajir tercatat mung duwe anak telu. Halo. Mari ngono nggak ada buku nasab. Barulah abad 9 Hijriah, setelah 500 tahun 9 Hijriah, dari 4 Hijriah ke 9 Hijriah, 500 tahun Bu, ada buku nasab baru. Si Ahmad Al-Muhajir mau malih tertulis anake papat. Lawong sak pirang-pirang sing teng Indonesia sing padha ngaku dalam diriku mengalir darah Rasulullah, kami keturunan Rasulullah, kui keturunan dari anak sing nomor papat kui. Lagi keturunan tenan apa abal-abal? Tenan apa palsu? Perlu dilakukan kajian ben hasilnya genak tenan. Kui keturunan apa udu? Lek pancen keturunan tenan, ayo Islam podo mahabbah, podo takzim ben barokah. Lek tiba duduk keturunan, ya enggak harus wong duduk keturunannya Kanjeng Nabi. Halo para rawuh, Marzuki bukan ahli nasab, tapi Marzuki sangat mengerti, sangat memahami bahwa kajian nasab itu penting. Kenapa penting? Satu, ada perbedaan di lingkungan para habaib yang beberapa habaib yang bertamu ke saya niku kadang dawuh, Kiai rasah percaya karo kui duduk keturunane Nabi. Ganti sitoke ngomong rasah percaya karo kui duduk keturunane Nabi. Lah kula ini tiyang Jawa ora roh sing tak percaya sing iki apa sing iki kek padha Arabe. Halo, tak percaya iki jangan-jangan iki sing bener, engko tak percaya iki jangan-jangan iki sing bener.
krana enek masalah perbedaan ngeten iki perlu napa mboten dilakukan kajian seksama sapa sing keturunan Nabi tenan sapa sing ora perlu mboten dilakukan kajian ngeten ya perlu wong memang nyatane ya ruwet kok ta. Halo. Yang kedua, catatan buku nasab sendiri juga beda-beda. Ada buku nasab sing ngarani para habaib kuwi keturunane Nabi, tapi juga ada buku nasab sing ngarani para habaib kuwi duduk keturunane Kanjeng Nabi. Lah kita wong Jawa kan bingung toh. Halo. Nek cara kula perlu kumpul bareng sing gawa kitab habaib keturunan Nabi ayo kumpul, sing gawa kitab habaib duduk keturunan Nabi ayo kumpul, ngondang nakobah pencatat nasab internasional rawuh ninteng mriki, ngondang profesor ahli DNA, ngondang profesor ahli filologi. Filologi itu yang ahli mengkaji kitab-kitab kuno, makhtutat manuskrip kuno, dan kalau perlu ngondang ahli kimia. Buku loro sing sitok ngarani Ahmad Al-Muhajir anake mung 3, sing sitok ngarani Ahmad Al-Muhajir anake 4, menurunkan para habaib dites pakai zat kimia, kertasnya dites pakai zat karbon, mana tulisan yang asli mana tulisan yang palsu, mengke bisa diketahui pakai zat karbon. Jadi aku penting dilakukan kajian ben clear para rawuh, paham nggih? Golek wis clear iki lho keturunan Nabi tenan. Lah kuwi jimati wong Islam, cekel Quran, cekel sunnah, arep mantu sowan wong njaluk donga sing mok suwane kuwi jan keturunane Nabi tenan, tungane yo mandi ngono lho. Lele ora dicek tenan kadung mok suwani ke amplope 1 juta dikira keturunan Nabi ben mandi, lah tibake keturunane kenarok brejan. Paham mboten? Penting dilakukan kajian ben jimat nomor 3 niku padang ngoten lho. Dadi jelas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 2 hari yang lalu kula ningali uploadan salah satu tokoh menika dengan PD-nya mengunggah ini loh nasab saya sambung sampai Nabi. Nah kula plototi para rawuh bin fulan sampai Kanjeng Nabi. Akhirnya ditemukan 2 kejanggalan. Kejanggalan pertama, fulan bin fulan, setelah fulan namanya kita cek di buku nasab, fulan bapaknya namanya kita cek di buku nasab, lah kok iso laire anake lebih dulu daripada laire bapake. Beliau bermasalah ngeten iki. Halo. PD duwe catatan nasab pun belum ada jaminan benar, wong nyatane juga ganjil. Yang kedua, keganjilan kedua, fulan bin fulan dicek di buku nasab, fulan dengan fulan anak bapak mung kacek 3 tahun. Lah mosok masuk akal bapake karo anake umure mek kur kacek 3 tahun, apa iso duwe anak bayi umur 3 tahun? Halo. Perlu dilakukan kajian ini, perlu. Wong pancen ada masalah belum clear. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu tentang sapa sing ngaku, lamun enek wong Jogja ganteng, pinter, tata kramane sae, bahasane halus, kelihatan sekali berdarah biru, ngaku keturunan Hamengkubuwana, ya pantes lho wong pancen wong Jogja. Nggih toh? Tapi bareng wong Papua ngaku keturunan Hamengkubuwana, lho prayojan angel dipercaya. Ngene apa nggih? Wis mikira saiki. Kanjeng Nabi kuwi Mekah, Sayyid Maliki Mekah, padha Mekahe. Nabi sukune Quraisy, Sayyid Maliki sukune ya Quraisy, padha.
Nabi margane Bani Hashim, Sayyid Maliki margane juga Bani Hashim, podo. Nabi gagah ganteng, nyawang Sayyid Maliki yang ganteng merorawuh, pantes lamun keturunane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi fatonah pinter, sembarang ilmu roh. Sayyid Maliki yang ngalim pol, wah jan Nabi jembar dodone akhlake sae, Sayyid Maliki akhlake yo sae. Wong kados Sayyid Maliki niku lho lamun ngaku keturunan Nabi beh dipercayai penak lho. Nggih lho. Padha Mekahe, padha suku Quraisy, padha-padha Bani Hashim, Nabi ganteng, Sayyid Maliki yo ganteng. Nabi akhlake sae, Sayyid Maliki akhlake yo sae. Nabi sabar alus, Sayyid Maliki yo alus. Ngene iki lho lek ngaku keturunane jan yo pantes to. Lah iki nyuwun sewu, Nabi Mekah dheke Yaman. Negarane wis beda halu. Nabi sukune Quraisy, piyambake sukune Qahton. Nabi sukune Quraisy, piyambake sukune Tamimi. Nabi sukune Quraisy, piyambake Al-Qatiri dan macam-macam. Margane ya beda. Nabi sanes apa pokoke ngono kuwi lah. Nabi Hashimi lebih nalare piye? Orang dari bangsa yang beda, dari suku yang beda, dari marga yang beda, kok ngaku keturunane Kanjeng Nabi. Kuwi carane percaya piye? Kecuali punya bukti, kilo tes DNA saya podo. Repote bangsane beda, sukune beda, dites ra gelem. Kayak kene mung dipeksa kon kudu percaya lagi piye? Napa perlu to dikaji? Perlu. Ben genah tenan sapa sing keturunane Nabi. Lek wis yakin keturunan Nabi tenan tak dadekne jimat. Arep apa-apa suwan mriku, arep napa njaluk donga teng mriku, kaya jaman Wali Songo mbiyen lho. Jan keturunan Nabi tenan. Wong Jawa loro disuwuk ya waras pancen ya jimat tenan ngono lho. Lah karepe kajian iki ben ngono kuwi lho. Paham betul ngeten iki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.